Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yeti RMD, channel yang akan menceritakan kisah novel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Bantu support channel ini ya teman-teman, agar lebih berkembang. Terima kasih dan semoga terhibur. Suami dekilku ternyata pengusaha. Episode 9. Pagi-pagi Ega sudah bangun, melirik istrinya yang masih terlelap. Ega memandangi wajah manis istrinya, namun dia tersenyum kecil. Wajah penuh tekanan itu sebenarnya cantik, hanya saja kurang terawat. Aku akan membuatmu bahagia, Wulan. Ketulusan hati wanita itu dalam menerimanya, kemudian bersedia mencintainya, membuat Ega sungguh jatuh cinta. Dia mencium kening istrinya terlebih dahulu, sebelum meninggalkan ranjang untuk ke kamar mandi. Wulan terlihat menggeliat, kemudian membuka matanya secara perlahan. Ketika matanya terbuka lebar, Wulan tiba-tiba terkejut. Tertunduk dengan mendadak sambil memutar kepala. Ini di mana? Wajahnya tampak kebingungan, menatap sekeliling. Dia menoleh cepat ke arah kamar mandi. "Mas Ega," serunya. "Hei, kamu sudah bangun?" Wulan terperangah, begitu menyadari sekarang dia sedang berada di mana. "Wulan, kamu kenapa? Apa mimpi buruk?" Ega mendapati wajah panik istrinya. Wajah Wulan memerah. Dia menunduk menahan malu. Sambil tersenyum kecil, dia menggeleng. "Tidak, Mas. Aku cuma lupa kalau sudah ada di sini." Ega terkikik kecil. "Bangunlah, mandi dulu. Aku sudah siapkan air hangat untuk kamu mandi." Wulan menoleh kembali. Betapa perhatiannya Mas Ega. Dia bergerak turun menuju kamar mandi. Ega sudah siap untuk pergi bekerja. Sekarang dia bukan memakai kemeja kumel yang biasa dipakai saat di rumah Wulan, tetapi pakaian kantor lengkap dengan jasnya. Sepatu berwarna hitam dan sebuah koper kecil sudah disiapkan. Wulan yang baru keluar dari kamar mandi menatap ke arah suaminya. "Mas, kamu mau berangkat kerja?" tanya Wulan sambil menghampiri lemari untuk mencari ganti. "Iya, tidak apa-apa kan aku tinggal. Nanti siang aku kembali pulang. Tempatku kerja tidak jauh dari sini." "Itu bajumu? Atau memang inilah pakaian Mas Ega waktu bekerja?" tanya Wulan sambil menunjuk baju yang dikenakan Ega. Wulan teringat video call tempo dulu. Beginilah penampilan Ega yang ia lihat waktu itu. Ega memutar tubuhnya, kemudian berjalan mendekati Wulan. "Saat berangkat dari rumah, aku akan kesini dulu untuk berganti," jawabnya. Wulan memiringkan kepalanya. "Kenapa melakukan itu, Mas? Kenapa harus berpura-pura dan pakai menyamar gembel segala?" tanya Wulan geram. "Maafkan aku, Wulan. Aku harus ingat pesan kakek. Aku harus memastikan jika istriku ini bisa menerimaku apa adanya enggak. Tidak peduli orang lain. Asal kamu bisa menerimaku dengan segala kekuranganku, artinya kamu adalah wanita yang pantas untuk berada di sisiku." Ega membelai kepala Wulan. Wulan menunduk. "Tapi keluargaku terus menghinamu." "Tidak mengapa, biarkan saja, asal kamu tidak." Ega kembali menatap Wulan. Sekarang pandangannya tertuju pada perut rata istrinya. Dia teringat ucapan ibu mertua. "Wulan, apa kamu benar hamil? Apa kita perlu ke dokter untuk memastikan?" tanya Ega. "Enggak, Mas. Aku belum hamil. Aku tuh semalam beneran masuk angin. Mungkin telat makan." Ega mengangguk. "Kalau merasa ada apa-apa, cepat beritahu ya. Kita akan pergi ke dokter. Aku tidak mau terjadi apa-apa sama kamu," ucap Ega. Itu benar-benar membuat Wulan begitu terharu. Ada ketukan pintu terdengar. Wulan berlari kecil untuk membukanya. Seorang pelayan pria mengantar sarapan. "Nona, sarapan untuk Nona dan Tuan." Wulan menerima dengan ucapan terima kasih. Lalu pria itu pergi.
Ayo aku temenin sarapan. Ega menghampiri Wulan yang sudah duduk. Mas, aku bisa masak sendiri. Jadi kalau mau makan, tidak perlu beli. Lebih irit, ucap Wulan sambil meraih sarapan untuk suaminya. Iya, nanti siang saja kalau mau masak. Aku nanti suruh orang buat siapin bahan-bahan yang kamu butuhkan, jawab Ega. Dia tahu kalau istrinya mungkin belum terbiasa dengan gaya hidupnya. Biasanya juga di rumahnya makan 3 kali sehari, hasil masakan tangannya. Selesai sarapan, Ega pamit untuk bekerja. Tidak lupa berpesan pada Wulan untuk jangan keluar dulu dari lantai 3 ini. Wulan mengangguk. Lagian mau kemana dia? Yang ada nanti malah nyasar. Sementara di rumah Wulan, orang-orang sudah sibuk. Tapi pagi ini mereka bukan sibuk membuat kue pesanan, melainkan sibuk menyiapkan hari pernikahan Dinda yang akan digelar beberapa hari lagi. Ibu mengoceh sepanjang pagi tadi. Ega itu kurang ajar sekali. Sudah tahu kita mau repot, malah pergi dari rumah. Wulan juga ketularan suaminya. Biarkan saja, Bu. Nanti juga bakal balik. Memang mereka mau kemana? Mau tinggal di mana? Kolong jembatan, sahut Fitri. Siapa tahu ngontrak, Mbak, timpal Dinda. Ngontrak? Dari mana dapat uangnya? Suaminya saja miskin, baju saja tidak kebeli, motornya butut. Gimana mau bayar kontrakan? Ibu kembali menambahkan. Bapak yang mendengar gibahan mereka menggelengkan kepala. Bu, jangan bicara seperti itu. Nanti kamu nyesel dan malu sendiri. Maksudnya apa? Malu sama Ega? Ibu langsung menoleh. Kita tidak tahu apa pekerjaan suami Wulan. Kalau dia punya bisnis di luar sana, sahut bapak. Halah Pak, bisnis apaan? Buktinya semenjak menikahi Wulan, dikasih apa sama dia? Jangan membela dia terus. Lihat anak kamu, jadi ngelawan sama orang tua gara-gara dia. Itu kan salah ibu sendiri, menghina Ega terus dan melarang Wulan hamil. Pria mana yang rela istrinya dilarang hamil? Terus saja belain menantu miskin kamu, Pak. Sudah miskin, mau punya anak. Makin miskin iya, malah mau ngerepotin aku saja ujungnya. Ibu sudah naik pitam. Ega tidak semiskin itu, Bu. Bapak tiba-tiba berdiri dan melempar amplop coklat tebal di atas meja. Itu uang sumbangan dari Ega untuk pesta Dinda, 50 juta. Apa ada di antara kalian yang mampu mengeluarkan uang sebanyak itu? Bapak kembali duduk. Ibu langsung melotot. Cepat-cepat menyambar amplop itu dan menghitung uang yang ada di dalamnya. Ibu terbengang-bengang. Begitu juga dengan Fitri dan Dinda. Beneran, Bu? 50 juta? Tanya Fitri yang masih kurang percaya. Iya bener, jawab ibu, kembali menghitung ulang. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan-jangan dia nyolong karena ingin kita tidak menghinanya lagi, tebak Fitri. Bisa jadi, atau mungkin ngutang kemana-mana, sambung Dinda. Bapak kembali menggelengkan kepalanya. Masih saja mereka menghina Ega. Bodoh amat, mau maling kek, mengutang kek. Kebetulan kita memang perlu banyak uang kan? Sewa pelaminan Dinda saja, uang ini belum cukup, sahut ibu. Kalau begitu, mobil Mas Farhan tidak jadi disewakan ya, Bu, ucap Fitri. Karena hari ini ibu meminta Fitri membujuk suaminya agar menyewakan mobilnya untuk biaya sewa pelaminan Dinda. Jadi dong Fitri, untuk tambahannya, kita masih perlu banyak uang ini. Jangan sampai kurang dan bikin malu. Calon suami Dinda itu pengusaha. Apa kata para tetangga kalau sampai ada yang kurang nanti? Jawab ibu. Fitri hanya mendengus. Sebenarnya dia bingung karena belum mengajak suaminya berunding untuk masalah ini.